Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Jadi seperti biasa, akibat sering baca komentar, saya banyak dapat request untuk ngebahas Sabat E12 Ultra ini. Ini sebuah TWS yang banyak dijual di marketplace online di Indonesia ya. Tentu saja tinggal beli, pokoknya tinggal dikirim gratis ongkir. Kalau di Shopee ini harganya Rp750.000. Memang rada pricey ya untuk sebuah merek yang mungkin beberapa orang belum tahu mereknya seperti apa. Tapi kayaknya di dunia audio sudah banyak yang tahu ya, karena ini begitu saya lihat di lapaknya udah banyak terjual. Harganya Rp750.000, sudah support FX, Bluetooth 5.0, dan nanti akan kita coba apa yang membuat harganya cukup tinggi, dan nanti di akhir akan saya bandingkan dengan Eagle Liberty Buds 2 ya, sama dari diver saya saat ini, Pamu Slide Mini. Oke, keduanya ini juga support FX. Kalau ini harganya ya rada tinggi sih, Pamu Slide ini, karena dijualnya di luar negeri saja. Kalau yang Eagle ini 330.000-an ya, sudah tahu kan? Dan ini jos banget. Kalau misalkan nanti suaranya memang nggak bisa ngalahin Eagle sih ya, malu-maluin ya sahabat ini. Tapi saya berharap ada bedanya ya tentu kalau earphone mahal seperti ini. Makanya daripada penasaran, kita langsung unbox saja ya. Oke, kemasannya seperti ini. Saya beli yang camouflage yang warna biru Caribbean ya. Ada beberapa pilihan warna lain yang camouflage, yang polosan juga ada. Banyak banget warnanya tersedia di Shopee. Dan kamu bisa baca dulu speknya di situ ya. Jadi dia baterainya 60 mAh di earphone-nya, kemudian di charging case-nya 750 mAh. Type C inputnya, kemudian talking time 8 jam, charging time-nya 1 jam. Audio decoding-nya FX, AC, dan SBC. Oke. Frekuensi respon 20-20.000 Hz. Sensitivity 120 plus minus 5 decibel. Impedance-nya 32 ohm. Oke, itu yang bisa saya bacain ya. Oh, dan ini juga support wireless charging, works with key certified chargers. Oke, nanti kita bisa cek ya dengan power bank yang bisa wireless charging. Dan di sini juga ada Bluetooth 5.0, FX, dan CVC 8.0 ya. Jadi ada speech noise reduction. Kalau kamu pakai buat teleponan, harusnya ini bisa mengurangi noise di sekitar ya. Dan ini single 8 jam battery life. Oke, sudah disebutkan tadi, kita langsung buka. Ini kardusnya gede banget nih buat ukuran sebuah earphone TWS, dan logonya Sabat itu kayak ini ya, kayak tengkorak rusa. Oke, kita buka. A person's concept, the voice of the dream comes from the Sabat. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Filosofi di belakang slogannya. Ini dia ada leaflet atau booklet seperti ini, Sabat E12 Ultra, Power and Music. Nih warna-warnanya bisa dilihat. Emirates Rock, Caribbean yang biru, Sahara, kemudian ada Amazon. Amazon ini kayak Army ya. Kalau yang biru ini kan kayak Navy. Oke, a person's concert. Wear Semantic, ini tipenya in-ear ya. Jadi kalau kamu beli yang Sabat yang X12 kalau nggak salah, itu tipenya half in-ear. Jadi TWS ada tonjolannya gede, tapi ujungnya tetap ada half in-ear-nya. Kemudian ini isi pairing connection dan lain-lain, kita nggak usah baca sepertinya. Dan ini adalah product quality warranty card. Oke, Sabat E12 Ultra. Oh, kalau yang di sini ini bahasa Cina, tapi ini nih yang warna-warna polos ada 5. Ada red, silver, copper, 6, electro optic violet, gunmetal, dan rock coffee. Kalau saya disuruh pilih yang warnanya polos, mungkin saya ambil yang rock coffee ini ya. Oke. Oh, ini dia. Lihat. Isi di dalamnya ya pantas lah ya, harganya juga beda. Kamu dapat ear tips 6 pasang. Kalau di sini udah terpasang belum? Di sini udah terpasang juga. Jadi total dapat 7 pasang ear tipsnya. Ada yang hijau, ada yang merah, dan ada yang hitam seperti ini. Yang hitam ini kecil banget, kurang dalam sepertinya ya. Mungkin masalah ear tips ini makanya juga harganya cukup tinggi, karena biasanya ear tips juga menentukan kualitas suaranya ya. Kadang katanya kalau earphone yang bassnya kurang, bisa juga dibenerin dari ear tipsnya tuh. Kalau ear tipsnya yang bagus, itu malah isolasinya lebih bagus, bassnya malah bisa lebih dapet ya. Mungkin ini bisa jadi alternatif kalau misalnya nanti kamu ngerasa suaranya kurang. Lalu di sini ada sebuah kotak partisi. Oke, dapat pouch dan juga dapat kabel charging, bukan micro, USB Type C. USB Type C, pouch, Sabat.
Oke, karena harganya juga 750.000 ya. Jadinya memang ekstra isinya, packagingnya juga ekstra bagus, ekstra detail. Dan ini earphone-nya serta charging case-nya udah habis ya. Mari kita bongkar. Nggak dibongkar, deng. Kita lihat sisi per sisinya. Seperti ini ear tips-nya, dan ini oke. Ini tombol powernya, tombol ini ya, tombol fisik, bukan tombol sentuh. Bagus menurut saya. Sebuah earphone itu harusnya menggunakan tombol tekan, bukan tombol sentuh. Karena kalau disentuh selalu aja ada masalah, nggak sengaja tersentuh ya. Dan di sini ada mikrofonnya, kurang dekat kayaknya. Situ ada mikrofonnya, lubangnya. Oke. Penampakan yang warna Caribbean Blue, camouflage. Oh, kalau baliknya sih glossy ya. Di sini ada tulisan L, 2 pin magnetik, dan di dekat ear tipsnya itu ada lubang lagi kecil. Oke, seperti itu penampakannya. Yang kiri dan ini yang kanan. Jadi seperti ini ya dipakainya ya, saya akan tunjukkan. Jadi bagian yang lebih membulat itu di atas. Pokoknya logo si sahabatnya ini tanduknya harus ke atas. Bagian yang meruncing ini ada di bawah. Ya, seperti ini ya. Oke, feels pertama ketika dipasangkan sih ini enak, ergonomis ya di kuping. Oke, barusan saya nggak sengaja tekan dan langsung power on, pairing katanya. Dan ini charging case-nya seperti ini, ada tulisan sahabatnya di bagian engselnya, dan ini port USB Type-C-nya serta 4 buah lampu LED buat indikator baterai. Ya, seperti ini penampakan sisi depannya, dan kalau dibuka, oke, biasa aja ya. Kita akan tempatkan yang kanan, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Kalau yang palm slide itu selalu kebalik, kanan di kiri, kiri di kanan naruhnya. Ya, kedip-kedip ya, ngecas ya. Benar, berarti wireless chargernya berjalan, dia bisa terima input dari key wireless charging ya. Mantap pokoknya. Sekarang kita pairing dengan smartphone saya, Huawei Nova 5T. Ini support FX, sahabat E12 Ultra sudah muncul. Dia barusan minta 2 kali pairing ya, karena kiri dan kanan ya, dual channel, jadi duanya langsung connect ke smartphone, nggak ada master dan slave. Ya, dan kita lihat di situ sudah ada logo FX-nya ya. Oke, sekarang kita headbang test dulu, lepas nggak nih? Rada lebay ya headbang testnya. Oke, nggak lepas ya, jadi bagus, melekat. Dan ini saya sambil ngomong, suara saya udah rada kedengeran beda ya, jadi isolasinya udah kerasa. Dan kita akan dengarkan dulu beberapa lagu menggunakan earphone ini. Tunggu sebentar. Oke, sudah dites ketiganya, termasuk tadi saya sudah sempat ganti ear tipsnya ya. Dan harus diakui, harga emang nggak bohong. Jadi, kalau dibandingkan dengan Eagle, ini kerasa banget ya, powernya di atas Eagle. Jadi kalau kamu dengerin di volume yang sama di handphonenya, di Sahabat dan di Eagle tuh kerasanya pelan. Padahal biasanya Eagle tuh kan kerasanya menurut saya bagus ya. Tapi gara-gara abis dengerin Sahabat ini rada-rada ketutup suaranya dibandingkan Sahabat, gara-gara powernya yang kurang. Memang power yang terlalu kencang ini kadang bikin suaranya rada tajam ya di volume tertinggi. Jadi turunin aja sekitar 70% atau 80% buat dengerin lagu di Sahabat E12 Ultra ini. Yang jelas bassnya mantep banget, jeduk-jeduk gitu ya. Dengan ekor yang rada panjang, tipenya panci sih, nggak yang bumi yang rada deep di belakang ya. Ini panci, didorong banget ke depan. Termasuk ketika di lagu vokal terlalu didorong ya, jadinya suara Maudy Ayunda rada gaung di sini di Sahabat ini. Beda dengan di Eagle dan juga di Palm Slide, di mana Palm Slide dan Eagle ini bisa menjalankan vokal di lagu-lagu yang slow juga dengan baik, dengan jernih. Sahabat ini lebih didorong ke depan ya. Jadi buat teman-teman yang suka mendengarkan lagunya secara full volume, bukan full volume, full power, dengarnya suka yang kenceng-kenceng, pakai Sahabat lebih cocok. Jadi si Palm Slide ini bahkan saya ngerasa hampir nggak ada apa-apanya jadinya dibandingkan Sahabat E12 Ultra ya. Padahal selama ini selalu Palm Slide ini yang saya pakai buat sehari-hari. Mungkin kalau buat nonton dan teleponan, Palm Slide ini akan lebih enak ya dibandingkan Sahabat karena clarity-nya lebih baik, tapi powernya kurang. Kalau bass, Palm Slide ini bassnya tergolong yang seimbang ya dengan yang lain. Jadi memang karakter mewahnya itu di situ. Si bassnya cenderung seimbang dengan yang lain, tapi masing-masing punya porsi yang sesuai, punya sound staging yang luas dan clarity-nya keren. Nah, di Sahabat E12 Ultra menurut saya sound staging-nya juga luas dan virtuosity-nya kerasa banget ya. Kalau kamu dengerin lagunya Snoop Dogg itu yang The One and Only itu kan
Di awal itu ada orang yang ngomong kayak rada bisik-bisik itu, kayak kedengaran gitu, orangnya pindah-pindah dari sini ke sini gitu ya. Di sahabat itu kerasa banget. Di eagle juga kerasa sih, tapi rada pelan aja. Kemudian juga kalau masalah treble, mencering juga walaupun rada tajam ya. Treble menurut saya malah enakan di eagle, sebetulnya ngepas. Kalau di sini mencering tapi rada tajam. Mungkin karena memang powernya keluar banget ya. Kalau kamu nggak mau terlalu tajam, berarti turunin volumenya. Di mana di volume 80 dia jauh meninggalkan eagle di volume yang full ya. Jadi gimana? Apakah harus mengeluarkan Rp750.000 buat sahabat E12 Ultra ini? Itu sih tergantung ya, budget kamu ada di berapa. Seperti saya bilang, kalau budgetnya 300 ribuan atau 400 ribuan, eagle ini masih jadi pilihan terbaik. Tapi kalau mau upgrade budget, juga upgrade looknya, upgrade segala macamnya, fiturnya juga ini bisa wireless charging. Menurut saya sudah sesuai banget dengan harganya ya, 750.000, bisa wireless charging, USB Type-C, baterainya cukup besar, 750 mAh, looksnya kece banget, suaranya mantap sih segitu, walaupun balik lagi ke selera masing-masing ya, suka audio yang seperti apa. Kalau buat saya sih cocok-cocok saja, walaupun terlalu tajam tadi kalau volumenya tinggi. Jadinya dengan hadirnya sahabat E12 Ultra ini, saya ada kemungkinan mempensiunkan dua yang ini ya. Saya belum tahu mau diapain nanti, tapi rasa-rasanya kalau udah punya ini, yang dua itu udah nggak perlu lagi, serius. Nah ini mindsetnya jangan dibikin seolah-olah saya selalu suka yang lebih mahal ya. Pokoknya sesuaikan dengan budget aja. Kalau kamu sebelumnya belum punya TWS atau biasanya pakai earphone yang kabel yang rada murah atau yang bawaan dari handphone, dan sekarang lagi ada budget buat upgrade kualitas suara yang masuk ke telinga kamu, pengen wireless juga, saran saya sih step by step, jangan langsung ke yang mahal. Nanti kalau udah terbiasa sama yang mahal, downgrade sedikit ke harga yang lebih murah itu kerasa bakal tersiksa banget ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi, kamu belum pernah punya dan baru ada budgetnya sekarang, mulai dari yang rada terjangkau dulu. Mungkin dari yang 200.000, yang rada bagus apa ya? Kemarin, Hilo lumayan. Tapi kalau menurut saya, kalau mau puas banget, nambahin dikit budget aja ya. Ke 330.000 ada Eagle Liberty Buds 2. Semoga ini masih ada stoknya ya di Shopee dan toko online lainnya. Ini dikirim dari Bandung ya, dari Padalarang. Jadi favorit saya banget. Apa sih nggak jelas ya? Ya pokoknya gitulah ya. Jadi kesimpulan akhirnya sesuaikan dengan budget aja. Tapi yang jelas sahabat E12 Ultra ini sesuai banget dengan harganya. Packagingnya mewah, lengkap banget kelengkapannya, dapat pouchnya juga, udah USB Type-C, wireless charging, suaranya bagus, merata ya di semua lini, walaupun ada didorong ke depan vokalnya. Oh ya, tadi saya sempat ganti ya dari eartips yang warna hijau ini ke yang warna merah dengan ukuran sama yang M. Itu kerasa lebih bright suaranya di telinga ya, nggak terlalu mendem kayak waktu pakai yang hijau. Entah ini hanya perasaan saya aja atau gimana, atau ada maksudnya merah dan hijau ini. Kalau ada yang tahu boleh komen ya di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman yang nonton malah lebih jago soal audio dibanding saya. Ini adalah penilaian berdasarkan apa yang sudah saya rasakan barusan, dan juga berbanding dengan pengalaman saya yang mungkin hanya coba earphone yang harganya di bawah sejutaan ya kebanyakan ya. Oh ya, buat nonton video, tadi nggak kerasa ada delay-nya. Mungkin kalau diperhatikan baik-baik akan ada sedikit delay terasa, tapi ketika saya nonton, menikmatinya aja tuh nggak kerasa delay ya. Jadi nggak dipikirin ada delay atau enggak. Soalnya cuma fokus ke suara sama gerakan bibir orang yang di video, nggak ada delay. Jadi bagus buat nonton video juga. Kalau buat gaming, saya sih bilangnya sebagus apapun earphone saat ini, buat gaming masih tetap sih bakal ada delay ya dibandingkan yang berkabel. Oke, gitu aja unboxing, tes sound, perbandingan, dan kesan pertama saya tentang sahabat E12 Ultra. Ya, Ultra ya. Ya betul, Ultra. Suaranya bagus, looksnya bagus, dan packagingnya keren, kelengkapannya juga mantap. Pokoknya silakan kalau mau tertarik, linknya ada di deskripsi video ini ya. Gitu aja mungkin videonya, udah kepanjangan buat sebuah earphone. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.